Namaku Setiawan. Sejak pindah ke rumah peninggalan kakek di sebuah desa yang cukup terpencil, hidupku sebenarnya berjalan biasa aja. Rumah itu memang sudah tua, dindingnya masih terbuat dari papan kayu yang mulai kusam. Kalau malam, atapnya sering berbunyi saat tertiup angin. Awalnya aku menganggap semua suara itu wajar. Namun warga desa selalu mengingatkan orang tuaku satu hal tentang rumah itu. Kalau malam Selasa Kliwon, jangan biarkan Setiawan belajar sendirian di kamar belakang. Aku hanya tertawa mendengarnya. Bagiku itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak muda. Aku sama sekali tidak percaya. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan. Aku baru duduk di bangku kelas 2 SMA. Karena sebentar lagi menghadapi ujian, ayah memindahkan kamarku ke ruangan belakang rumah. Tujuannya agar aku bisa belajar lebih tenang. Kamar itu cukup luas. Ada meja kayu tua menghadap jendela. Di sudut ruangan juga berdiri lemari jati peninggalan kakek. Sedangkan di atas langit-langit masih terlihat balok kayu hitam yang sudah dimakan usia. Malam pertama aku tidur di sana terasa biasa. Malam kedua juga tidak ada apa-apa. Namun saat malam Selasa Kliwon pertama sejak kami pindah, suasana rumah mulai berubah. Sekitar pukul 11 malam, saat aku sedang mengerjakan soal matematika, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Heh. Aku berhenti menulis. Kupikir suara televisi tetangga. Tapi beberapa detik kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari belakang jendela kamarku. Aku memberanikan diri membuka tirai, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman belakang yang diterangi cahaya bulan. Aku kembali belajar, namun sejak malam itu teror mulai datang silih berganti. Anehnya, gangguan itu tidak pernah muncul di malam biasa. Munculnya selalu di malam Selasa Kliwon dan selalu dimulai saat aku duduk belajar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu kamar mulai berkedip. Angin dingin mulai masuk meski semua jendela tertutup. Aku heran dan terpana karena buku-buku di meja bergerak sendiri. Lalu terdengar langkah kaki pelan mengelilingi rumah. Tiba-tiba ada suara ketukan, namun ibu dan ayahku tidak pernah mendengarnya. Saat kutanya keesokan paginya, mereka berkata tidur sangat nyenyak. Aku mulai merasa hanya aku yang menjadi sasaran. Minggu berikutnya, gangguan semakin parah. Aku mendengar suara perempuan menangis. Tangisnya panjang. Kadang berubah menjadi tawa. Kadang seperti sedang memanggil namaku. Wan. Aku tidak pernah berani menjawab.
Namun rasa penasaran membuatku sesekali mengintip dari jendela. Ini kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Di bawah pohon mangga belakang rumah, aku melihat seseorang berdiri. Perempuan, rambutnya sangat panjang, gaunnya putih kusam. Tubuhnya membelakangiku. Aku mengira ada orang tersesat. Saat hendak memanggil, perempuan itu perlahan memutar kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam. Senyumnya terlalu lebar. Lalu dia tertawa. Tubuhku terasa membeku. Belum sempat aku menutup tirai, ia sudah tidak ada. Esok paginya, aku menceritakan semuanya kepada nenek. Wajah nenek langsung berubah. Itu sundel bolong. Katanya sejak rumah itu dibangun puluhan tahun lalu, sosok itu selalu datang setiap malam Selasa Kliwon. Namun anehnya, ia hanya menampakkan diri kepada penghuni yang sedang belajar atau membaca sendirian di kamar belakang. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Aku tetap mencoba berpikir logis. Mungkin aku terlalu lelah, atau mungkin hanya halusinasi. Sampai datang Selasa Kliwon berikutnya, aku sengaja tetap belajar. Jam menunjukkan pukul 11:13. Lampu padam. Seluruh rumah gelap. Aku menyalakan senter. Saat cahaya senter menyapu dinding, aku melihat bayangan perempuan berdiri tepat di belakangku. Aku langsung menoleh. Kosong, tak ada siapapun. Namun ketika melihat pantulan kaca lemari, sosok itu masih ada, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Pelan-pelan ia berjalan, langkahnya tidak bersuara. Semakin dekat, semakin dekat. Aku mencoba membuka pintu, namun tidak bisa, seolah terkunci dari luar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Suara ketukan itu bukan dari pintu, melainkan dari dalam lemari. Dan lama-lama ketukan itu berubah menjadi pukulan keras. Lemari berguncang sendiri dan pintunya terbuka perlahan. Dari dalam keluar aroma bunga melati bercampur bau tanah basah. Lalu sosok perempuan itu muncul. Ia berjalan mundur, rambutnya menutupi wajah. Ketika rambutnya tersibak, terlihat lubang besar menganga di punggungnya. Tubuhku langsung lemas. Aku hanya mampu membaca doa sebisaku. Sosok itu berhenti tepat di depanku, lalu berbisik, "Aku hanya ingin ada yang menemaniku belajar." Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Beberapa detik kemudian, ia menghilang bersama suara tawa yang menggema ke seluruh rumah. Lampu kembali menyala. Pintu kamar terbuka sendiri. Ayah dan ibu berlari masuk. Mereka hanya menemukan aku terduduk gemetar sambil memegang buku. Keesokan harinya, seorang sesepuh desa datang. Beliau berkata bahwa dahulu ada seorang gadis yang rajin belajar di kamar itu.
Konon ia meninggal saat tragis sebelum sempat menyelesaikan pendidikannya. Sejak saat itu, setiap malam Selasa Kliwon, rohnya selalu kembali mencari seseorang yang sudah belajar sendirian. Ayah dan ibuku akhirnya memindahkan kamarku ke depan rumah. Anehnya, sejak pindah kamar depan, tidak pernah ada gangguan lagi. Kamar belakang tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya, bahkan pintunya selalu terkunci. Sekarang aku sudah dewasa. Rumah itu masih berdiri kokoh. Sesekali aku pulang untuk menjenguk orang tua. Tapi ada satu aturan yang tidak pernah kulanggar. Apapun alasannya, aku tidak akan pernah belajar di rumah ini. Dan tidak akan pernah masuk sendirian ke kamar belakang. Terutama saat malam Selasa Kliwon. Karena aku masih teringat jelas suara tawa perempuan yang pernah berdiri tepat di belakangku. Dan terkadang saat melewati halaman belakang rumah, aku masih merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku dari balik jendela kamar tua itu. Itulah kisahku.